Pemirsa, kali ini kita coba menelusuri jejak-jejak peradaban kuno. Ternyata di makam umum ini siapa sangka yang dahulunya kemungkinan ada semacam bangunan suci pemujaan. Nah ini, coba kita telusuri. Sebagaimana kemudian tradisi masyarakat ketika memasuki makam, kita harus kemudian mengucapkan salam ya sebagai tata krama kita memasuki makam. Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk menelusuri jejak-jejak peradaban kuno. Lah, di sini teman-teman. Lah, di sini kita sudah menemukan beberapa petunjuk ya. Ada beberapa di sini adalah fragmen batu bata kuno yang berukuran relatif besar daripada batu bata biasa yang ada di dekatnya. Nah, ini adalah batu bata kuno. Yang kemungkinan kita masuk ke dalam makam itu kemungkinan lebih banyak lagi karena ternyata ada semacam tanah yang ditinggikan ya, lemanduwur. Nah, itu ada di bagian tengah dari makam ini ada semacam bukit kecil yang diduga banyak artefak-artefak penting. Memang pada suatu masa tertentu di makam-makam umum, terutama makam leluhur desa, makam orang yang sakti yang dipercaya pada masa lalu memiliki kekuatan lebih dari masyarakat ya. Misalnya tokoh-tokoh tertentu atau tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat atau bangsawan di masa kuno itu ternyata kebanyakan di Jawa ini ternyata makam-makamnya ini berada di situs-situs penting era kerajaan-kerajaan kuno. Nah, ini. Lah, di sini kita coba mulai melihat ya, ada semacam gundukan yang ternyata penuh dengan fragmen batu bata kuno era kerajaan Majapahit ya. Diduga batu bata ini memang era kerajaan Majapahit atau lebih tua, misalnya era kerajaan Singosari, karena memang lereng timur Gunung Penanggungan ini ya, ini sangat identik dengan masa-masa kejayaan peradaban kerajaan Singosari. Beberapa batu bata fragmen yang tertumpuk di sini ya, penuh dengan balok-balok batu bata kuno ya, dan di sini sangat tebal sekali mengingatkan pada batu bata era abad ke-10 sebenarnya. Namun coba kita lihat, kemungkinan batu bata ini juga ada era kerajaan Singosari maupun Majapahit yang biasanya itu relatif tipis dengan ketebalan sekitar 4 cm. Rahayu Mbak, rahayu. Lah ini kita semakin berada di sebuah gundukan ya. Nah, ternyata di sini kita menemukan tidak hanya kemudian balok-balok batu bata kuno, melainkan juga banyak balok-balok batu candi. Ya ini. Lah, kita berada di area sebuah gundukan yang ternyata jika kita lihat banyak sekali kemudian fragmen batu bata kuno ya. Lah, seperti ini diduga batu bata kuno seperti ini itu era peradaban Singosari Majapahit ya. Nah, banyak sekali ada semacam struktur ya seperti ini ya. Nah, ini. Coba kita lihat dari sini, kemungkinan ini adalah struktur ya yang terbentuk dari batu-batu bata kuno ya. Nah, di sini. Lah, ini ternyata ada semacam struktur namun berupa fragmentaris yang ditumpuk sedemikian rupa membentuk semacam talut. Lah, ini. Jadi ini talut gitu ya. Ternyata semuanya terbuat dari fragmen batu bata kuno. Jadi talut ini adalah batu bata kuno yang berupa fragmentaris ya. Fragmentaris. Nah, ini. Nah, ini enggak, ini maisan ya, nisan biasa.
Coba kita lebih ke sana ya. Mungkin ada petunjuk yang lebih detail yang kemudian mencirikan sebuah nilai-nilai simbolis tentang sebuah ciri khas dari peradaban kuno, yaitu simbol-simbol magis tertentu. Jadi semoga kemudian yang paling tinggi ini adalah area makam yang paling tinggi, biasanya pada masa lalu digunakan untuk memakamkan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama ya, atau sesepuh dari sebuah masyarakat. Sehingga kemudian orang-orang yang dimakamkan di sini semoga mendapatkan kemudian kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Nah, di sana kita coba penasaran dengan beberapa balok batu candi ya. Kemungkinan ada simbol tertentu. Lah, di sini kita menemukan sebenarnya apakah ini batu candi atau balok batu bata kuno dengan ukuran yang sangat jumbo ya. Ternyata itu batu bata kuno ya. Batu bata dalam posisi seperti balok-balok batu candi. Ini juga batu bata ya. Batu bata merah sebesar ini ya. Nah, seperti balok-balok batu candi. Jadi ini ternyata batu bata merah yang dibuat sangat besar gitu ya. Dan sangat besar sekali nih batu bata merahnya. Kalau gitu batu batu candi kalau ini ya. Batu candi andesit ya, bentuk seperti coba kita cari yang lainnya ya. Ternyata kebanyakan memang batu bata kuno ya yang ada di area ini ya. Lah, kemungkinan di sana itu ada sesuatu yang sangat magis dan sakral. Memang ini berada di sebuah gundukan yang penuh dengan batu bata kuno ini. Lah, betul kan? Ternyata di sana ada sesuatu kan ya? Nah, ini adalah sebuah yoni, simbol dari pemujaan dari Dewa Siwa di masa kuno gitu ya. Yang kemungkinan memang dahulunya di sini ada sebuah bangunan suci yang berciri agama Siwa, era kerajaan-kerajaan Singosari, era kerajaan-kerajaan Majapahit. Yang artinya memang peradaban silih berganti tidak bisa dipungkiri, namun jejak-jejak monumental artefaktual itu masih saja kemudian masih abadi ya, diam 1000 bahasa di lokasi ini. Meskipun ini adalah simbol-simbol agama Siwa, namun sampai saat ini itu masih dihormati oleh masyarakat dan bersanding dengan makam-makam muslim pada umumnya. Ada sebuah tempat seperti batu-batu alam dan batu bata kuno yang kemudian untuk mengitari dari yoni ini ya. Ternyata ini adalah yoni. Kalau tidak percaya mungkin kameran bisa didekat. Di sini ada semacam lubang untuk menanyapkan lingga. Jadi lingga yoni di sana ada cerat dan di sini ada perdupaan dan bunga-bunga yang artinya ini masih menjadi bagian dari situs religi masyarakat ya. Coba rahayu, rahayu, rahayulah. Disinilah kemudian ada lubang yang dahulu untuk menanyapkan lingga. Jadi ini lingga yoni, ini adalah merupakan lambang perwujudan dari Dewa Siwa dan Parwati, lambang kesuburan, lambang kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja pada masa kuno ya. Dan di sini ada semacam cerat yoni. Cerat yoni ini yang kemudian menyerupai vagina atau kemudian lambang kesuburan ya. Nah, mungkin dari sana teman-teman kameramen akan bisa lihat bagian dari bentuk cerat yoni ini ya. Ternyata cerat yoni ini tidak ada yang nopang, baik itu naga raja maupun kemudian singa atau narasinga ya. Mungkin dari sana teman-teman akan bisa melihat ini adalah cerat yoni yang merupakan lambang dari ibu itu sendiri ya, lambang dari kesuburan ya, lambang dari kemudian rahim yang merupakan yang bisa kemudian dari rahim ini adalah keluar anak-anak atau keluar generasi gitu ya, yang sehingga kemudian dari ini kemudian masyarakat akan terus berproduksi, beranak pinak gitu ya, yang terus lestari hingga yang akan datang gitu ya. Ya ini adalah sebuah apa Kang? Nah ini adalah sebuah yoni ya, yang cukup besar yang biasanya berpasangan dengan lingga yoni yang sangat-sangat memungkinkan dengan keberadaan yoni di area ini. Diduga di antara batu bata kuno di sini yang cukup besar ada semacam bangunan suci pada masa lalu ya, yang sehingga kemudian dengan adanya makam keramat, makam tokoh, makam sesepuh, yoni ini masih kemudian dihormati di area makam keramat ini ya. Semoga bermanfaat.